Halo semuanya, saya Jessica Andriani Jabat dengan NIM 32031313068. Saya dari kelas E Pendidikan Geografi 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi jenis-jenis penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan suatu ilmu. Mengapa? Karena penginderaan jauh dilakukan ataupun diperoleh dengan jalan belajar atau latihan. Yang kedua merupakan pengetahuan sistematik. Yang ketiga dilakukan dengan observasi dan klasifikasi fakta, karena foto udara dan citra satelit menyajikan gambaran tentang kenyataan yang ada di permukaan bumi. Dan yang keempat dapat dipergunakan untuk menemukan kebenaran secara umum, misalnya sebagai model. Jenis-jenis penginderaan jauh ada 4. Yang pertama yaitu penginderaan inframerah, penginderaan gelombang mikro, penginderaan radar, dan penginderaan sonar sensing. Jenis yang pertama yaitu penginderaan inframerah. Seperti yang digambarkan oleh spektrum elektromagnetik, mata manusia hanya dapat melihat sebagian kecil dari cahaya atau spektrum elektromagnetik. Warna-warna yang kita lihat adalah mereka yang sering dikaitkan dengan pelangi. Panjang gelombang dari spektrum elektromagnetik menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah, menjadi tak terlihat oleh mata manusia. Menggunakan penginderaan infra, kartografi dapat mendeteksi suhu objek yang berbeda di tanah. Yang kedua yaitu penginderaan gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sangat panjang. Dengan menemukan bumi menggunakan gelombang mikro, geografi mendapatkan jenis yang unik dari peta. Yang ketiga adalah penginderaan radar ataupun radar sensing. Menggunakan radar, geografi efektif dapat dasar suatu wilayah. Radar bekerja dengan mengirimkan sinyal radio dan kemudian menunggu mereka untuk bangkit dari tanah dan kembali. Yang keempat adalah penginderaan sistem sonar. Sonar merupakan penerapan gelombang bunyi yang dikirimkan melalui kapal laut maupun kapal selam yang digunakan untuk menghitung jarak suatu benda yang ada di laut atau di dasar laut dari gelombang suara yang akan dipantulkan kembali. Penginderaan jauh dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama berdasarkan sumber energi. Sumber energi yang paling utama dalam penginderaan jauh adalah energi matahari. Energi ini yang dihasilkan kemudian dapat direfleksikan ke dalam bentuk gelombang variabel ataupun diserap dan dipancarkan kembali. Alat yang digunakan untuk membantu proses penginderaan jauh ini yaitu passive sensor. Passive sensor adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketersediaan energi alam. Active sensor adalah alat yang memiliki sumber energi tersendiri untuk memancarkan energi. Yang kedua adalah berdasarkan spektrum jarak. Bisa dilihat, ini adalah gambar dari spektrum jarak. Selanjutnya yaitu berdasarkan spektrum jarak, penginderaan jauh dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penginderaan gelombang mikro, yang kedua penginderaan optika, dan yang ketiga penginderaan suhu panas. Penginderaan jauh gelombang mikro merupakan sistem penginderaan jauh yang dapat digunakan di segala cuaca. Penginderaan optikal merupakan peralatan yang dapat dioperasikan dengan pengaturan inframerah dari jarak dekat hingga jarak jauh. Penginderaan suhu panas, penginderaan ini menggunakan suhu panas spektrum elektromagnetik. Energi yang dipancarkan dari bumi dengan gelombang yang memiliki jarak 3000 nm sampai 5000 nm. Selanjutnya jenis-jenis penginderaan jauh berdasarkan resolusi. Yang pertama yaitu resolusi rendah, ada Aquamodis 1B Aqua, dalam bahasa Latin artinya air. Merupakan satelit milik NASA yang diluncurkan pada tanggal 4 Mei 2002. Sebelumnya satelit Aqua didesain untuk mengamati bumi selama 6 tahun saja. Namun kini sudah melebihi dari tujuan awal dan prediksi masih beroperasi dengan baik. Yang kedua Terra Modis 1B satelit. Terra merupakan satelit observasi bumi yang diluncurkan oleh NASA pada tanggal 18 Desember 1999. Pada tahun 2014 Terra diprediksi masih akan beroperasi dengan baik hingga awal 2020-an. Satelit ini membawa 5 instrumen yang digunakan untuk observasi atmosfer bumi, lautan, lahan, salju, dan es. Kelima instrumen itu adalah Ceres, Miser, Modis, Aster, dan Mopit. CNPP First Visible Infrared Imaging Radiometer Suite merupakan salah satu instrumen yang dibawa oleh satelit Suomi pada tanggal 28 Oktober 2011. Data NPP FIRST dapat digunakan untuk monitoring lingkungan, awan, suhu permukaan laut, warna laut, angin kutub, vegetasi, dan aerosol api salju. Yang keempat Himawari. 8 Himawari merupakan satelit yang diluncurkan oleh JMA pada tanggal 8 Oktober 2014 dan direncanakan akan mulai beroperasi pada pertengahan 2015. Yang kedua resolusi menengah. Yang pertama ada Landsat 5. Landsat 5 diluncurkan oleh NASA pada tanggal 1 Maret 1984. Landsat 5 terdiri dari Landsat 5 Thematic Mapper (TM) dan Multispectral Scanner. B. Landsat 7. Landsat 7 diluncurkan pada tanggal 15 April 1999. Data Landsat 7 dapat digunakan untuk aplikasi studi perubahan global, pemantauan tutupan lahan, dan pemetaan area. Yang C. Landsat 8 diluncurkan pada 11 Februari 2013.
Landsat 8 memiliki orbit Sun Synchronous Orbit pada ketinggian 705 km. Citra satelit sangat tinggi. A. Pleiades 1A dan Pleiades 1B merupakan satelit kembar milik Airbus Defence dan Space. Pleiades memiliki satu kamera dengan satu band pankromatik dan 4 multispektral. B. GeoEye 1 mulai beroperasi pada tanggal 6 September 2008 hingga sekarang. GeoEye menyediakan data penginderaan jauh dengan ground resolution hingga 0,41 meter dalam metode pankromatik dan 1,65 meter pada metode multispektral. C. QuickBird milik Digital Globe diluncurkan pada 18 Oktober 2001. Satelit QuickBird memberikan data citra dengan resolusi spasial 0,65 meter. D. WorldView merupakan satelit penginderaan jauh milik Digital Globe. Selanjutnya, interpretasi jenis-jenis citra ada dua. Yang pertama, citra fotografi udara. Sesuai dengan sistem penginderaan jauh yang distandarkan, maka citra penginderaan jauh secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni citra foto dan citra non-foto. Citra non-foto adalah suatu citra penginderaan jauh yang diperoleh dengan proses perekaman secara elektronik dan sensor perekamannya tidak menggunakan kamera, detektornya bukan film atau pita magnetik, termistor fotokonduktif, menggunakan spektrum tampak dan perluasannya inframerah, termal, dan gelombang mikro. Selanjutnya yaitu citra dari penginderaan jauh sistem aktif. Penginderaan jauh sistem aktif disebut demikian sebab sistem tidak mengandalkan energi alamiah, tetapi menggunakan energi buatan. Penginderaan jauh sistem aktif yang menggunakan gelombang mikro disebut penginderaan jauh sistem radar. Berikut adalah citra satelit radar. Ini adalah gambar dari citra satelit radar. Selanjutnya yaitu citra QuickBird. Satelit QuickBird yang diluncurkan pada tanggal 18 Oktober 2001 oleh Digital Globe dan merupakan citra satelit dengan resolusi tertinggi saat ini yaitu 0,61 meter. Karena memiliki resolusi yang tinggi, maka citra QuickBird menjadi alternatif pembuatan peta dasar pendaftaran. Berikut adalah gambar dari citra QuickBird. Yang selanjutnya adalah citra ICONOS. Dalam analisa planimetrik di atas, skala peta yang mampu dihasilkan citra satelit ICONOS mencapai pada skala 1:5000. Pada skala tersebut, banyak informasi seperti informasi spasial yang didapat antara lain seperti ruas jalan, sungai, dan kawasan permukiman penduduk. Berikut adalah gambar dari citra ICONOS. Yang ketiga adalah citra aster. Skala peta yang mampu dihasilkan citra aster mencapai 1:20.000 dengan informasi spasial antara lain kawasan permukiman, kawasan tambak, kawasan lahan kosong. Dengan ketelitian peta yang dihasilkan oleh citra aster skala 1:20.000 serta resolusi multispektral yang mencapai 15 meter. Citra aster dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan peta tutupan lahan serta perubahan lahan. Berikut adalah gambar dari citra aster. Yang keempat adalah citra Landsat. Citra Landsat, kelebihan dari citra ini yaitu dapat memantau wilayah yang luas dalam waktu yang hampir bersamaan dan berkesinambungan, termasuk daerah yang suka dijelajahi dan dapat merekam kondisi perairan pesisir yang bersifat dinamis dalam waktu singkat. Berikut adalah gambar dari citra Landsat. Baik, demikianlah pemaparan mengenai jenis-jenis penginderaan jauh. Terima kasih.